Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sintia Puspadewi. Di sini saya akan menjelaskan dengan NIM, mohon maaf, dengan NIM 2201010013. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian filsafat. Di mana filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang yang paling penting untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yang tujuan tersebut memiliki makna hidup. Nah, meskipun mungkin bagi sebagian orang cara berpikir dalam ilmu filsafat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat berbelit-belit dan sangat membosankan. Nah, menurut Bertrand Russell, filsafat bisa dikatakan sebagai suatu usaha seseorang untuk menjawab pertanyaan yang tidak dogmatis atau dangkal, seperti melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, memberikan jawaban secara kritis, yaitu dengan menyelidiki permasalahan yang ditimbulkan, yang dimana kita harus menyelidiki permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu. Nah, dari pertanyaan yang udah muncul tersebut, jawabannya nantinya akan menjadi dasar untuk kita menjalani kehidupan. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, selain itu juga saling bekerja sama antar satu sila dengan sila yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan utuh guna untuk mencapai beberapa inti sila dari nilai serta landasan yang sangat mendasar. Maaf. Nah, di sini ada beberapa filsafat Pancasila berdasarkan watak dan fungsinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada informal filsafat. Nah, di mana informal filsafat adalah suatu kumpulan sikap dan kepercayaan seseorang terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, di mana hal tersebut merujuk pada pandangan filsafat sebagai sekumpulan sikap dan kepercayaan yang umumnya diterima tanpa kita melakukan atau mempunyai pikiran yang kritis. Nah, hal ini itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang-orang memiliki keyakinan atau suatu pandangan tentang kehidupan alam tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti kita mempunyai keyakinan terhadap tradisi pada zaman dulu. Nah, di mana tradisi dan budaya pada zaman dulu itu sangatlah banyak. Nah, terdapat keyakinan dan tradisi tertentu yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Nah, orang-orang mungkin menerima keyakinan tersebut tanpa melakukan evaluasi atau melakukan evaluasi yang lebih jauh apakah tradisi itu benar atau tidak. Nah, pada zaman itu nilai-nilai yang berlaku pada saat itu tuh benar atau tidak. Nah, yang kedua ada formal filsafat. Nah, di mana suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa filsafat adalah proses kritis atau pemikiran yang mendalam terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Filsafat ini itu adalah suatu sikap yang disiplin, ilmu yang melibatkan analisis yang mendalam, kebalikan dari yang tadi. Nah, harus melakukan evaluasi kritis terhadap konsep-konsep dan keyakinan yang ada. Nah,
Contohnya itu kayak etika dalam keadilan. Nah, seseorang mungkin melakukan pemikiran kritis yang mendalam terhadap konsep keadilan dalam masyarakat. Mereka akan menganalisis berbagai teori keadilan dan untuk memahami apa yang lebih sesuai dengan pemikiran kritis dan nilai-nilai yang bisa dijunjung tinggi dalam hal tersebut. Nah, yang ketiga ada komprehensif filsafat, di mana artinya usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, yang merupakan hal tersebut merupakan upaya untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menyatukan pemikiran-pemikiran dari berbagai bidang kehidupan. Nah, di mana filsafat tersebut sebagai usaha untuk memahami secara keseluruhan berbagai aspek kehidupan dan eksistensi manusia. Nah, contohnya itu seperti filsafat politik. Nah, di mana itu pendekatan filsafat politik dan komprehensif itu mencoba memahami sistem-sistem politik, ideologi, tata pemerintah, serta hak dan kewajiban individu dalam bermasyarakat, dan hal ini itu dapat melibatkan penghubungan pandangan dari berbagai teori politik, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh lagi. Nah, yang keempat ada analisis linguistik, di mana filsafat ini adalah filsafat yang analisisnya sangat logis dari bahasa, penjelasan tentang arti kata dan konsep, yang menekankan pada analisa logis dari bahasa, kata-kata, dan konsep-konsep yang akan digunakan pada filsafat ini. Nah, hal ini mengacu pada pemahaman bahwa pemahaman yang benar terhadap konsep-konsep filosofis bergantung pada pengertian dan tepat terhadap kata-kata dan bahasa yang akan kita gunakan untuk filsafat tersebut. Nah, yang terakhir ada aktual fundamental, di mana filsafat tersebut adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan prihatin manusia yang dapat dicarikan jawabannya pada ahli-ahli filsafat. Nah, mengacu pada fokus filsafat pada kelompok permasalahan yang dianggap penting dan fundamental bagi manusia. Filsafat ini berupaya untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui pikiran dan analisis filosofis. Nah, sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu adalah filsafat itu tergantung pikiran kita masing-masing, dimana jika kita mau berpikir secara kritis dan juga kita selalu selalu melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan suatu hal. Nah, di mana diajarkan di setiap filsafat ini, di mana kita harus melakukan analisis di setiap kehidupan kita. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Di sini sekian. Terima kasih. Om Santi Om.